Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya memilih judul untuk proyek ini. Judul yang saya buat adalah pengaruh penggunaan tanpa terhadap efektivitas pembelajaran visual pada siswa. Judul ini saya pilih karena relevan dengan isu pembelajaran berbasis visual yang semakin penting di era digital saat ini. Untuk pertama, saya mengidentifikasi masalah dari hasil observasi di lapangan, bahwa banyak siswa yang merasa kesulitan memahami materi tanpa visualisasi yang baik, tanpa menjadi solusi praktis dalam menciptakan visual yang menarik. Saya juga mempertimbangkan penggunaan AI seperti aplikasi ChatGPT untuk membantu brainstorming dari ide judul saya. Namun ide utama ide utama ini tetap berasal dari riset saya sendiri. Jadi AI hanya digunakan untuk mengembangkan ide yang lebih baik lagi. Jadi itulah bagaimana saya mengembangkan judul proyek ini dengan bantuan dan tanpa bantuan aplikasi AI. Semoga judul ini bisa menarik perhatian dan relevan untuk menyelesaikan masalah di lapangan nantinya. Yang kedua adalah saya membuat paragraf. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara saya membuat paragraf untuk proyek ini. Untuk membuat paragraf yang baik, saya biasanya memulai dengan membuat poin-poin utamanya dulu tentang ide yang ingin saya sampaikan. Misalnya pada paragraf pertama bisa terlihat yang membahas masalah pembelajaran visual di sekolah. Saya memulai dengan menyebutkan masalah tersebut dan diikuti dengan solusi yang akan saya usulkan nantinya. Ini bisa kita baca. Tentunya proyek ini dilatar belakangi oleh masalah kurangnya media visual efektif di lingkungan belajar. Informasi terkait pembelajaran seringkali tidak tersampaikan dengan baik karena minimnya visualisasi yang mudah dipahami. Oleh karena itu, proyek ini mengusulkan penggunaan kanvas sebagai alat untuk menciptakan materi visual yang informatif dan menarik. Saya juga akan menggunakan AI untuk membantu menyempurnakan struktur kalimatnya, tapi ide utamanya selalu saya tuliskan secara mandiri, jadi AI hanya membantu memastikan paragraf saya lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah pencarian jurnal yang relevan ya. Sekarang saya akan berbagi bagaimana cara mencari jurnal relevan untuk proyek ini. Saya menggunakan Google Scholar sebagai platform utama untuk mencari jurnal dengan kata kunci seperti penggunaan Canva dalam pembelajaran atau efektivitas pembelajaran visual. Saya bisa menemukan beberapa jurnal yang sesuai. Jurnalnya, saya menemukan jurnal dari Subjekti 2020 yang menjelaskan penggunaan media visual digital di sekolah, dan ini sangat relevan untuk proyek saya. Berikutnya, kutipan paragraf yang saya buat. Menurut Subjekti 2020, penggunaan media visual digital di sekolah dapat meningkatkan keterlibatan siswa sebesar 25%. Target dari proyek ini adalah menciptakan media visual yang lebih interaktif untuk sekolah-sekolah dengan memanfaatkan fitur desain dari Canva. Setelah menemukan jurnal, saya juga menggunakan aplikasi seperti Mendeley untuk mengolah citasi dan referensi dengan mudah. Jadi itulah proses saya mencari jurnal yang relevan dengan atau tanpa bantuan AI. Dengan teknik ini, proyek saya dapat didukung oleh data ilmiah yang kredibel. Selanjutnya adalah pemaparan proyek. Di bagian terakhir ini, saya akan memaparkan proyek yang sedang saya kerjakan. Proyek ini berfokus pada penggunaan Canva untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran visual pada siswa. Untuk latar belakang, proyek ini dilatar belakangi oleh pengamatan saya bahwa siswa lebih mudah memahami materi yang disertai visual yang jelas dan menarik. Namun, di sekolah-sekolah, media visual seringkali masih kurang maksimal. Oleh karena itu, saya memilih Canva sebagai alat bantunya. Dan untuk tinjauan pustaka, dalam pencarian literatur, penelitian yang mendukung penggunaan media visual digital dalam pembelajaran atau Subjekti menemukan bahwa media visual digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa hingga 25%. Studi lain oleh Setiawan 2020
menunjukkan bahwa desain visual yang baik mampu meningkatkan pemahaman hingga 50%. Dan tahap pelaksanaannya, proyek ini dimulai dengan analisis kebutuhan visual yang efektif di kelas. Saya akan membuat desain visual dengan menggunakan Canva melalui mulai dari infografis hingga poster edukatif. Tahap akhir melibatkan evaluasi desain ini melalui survei terhadap siswa dan guru untuk mengukur efektivitasnya. Itulah pemaparan singkat mengenai proyek saya dari latar belakang hingga tahap pelaksanaannya. Semoga proyek ini dapat memberikan solusi nyata dalam pembelajaran visual yang lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.